Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paulus Antoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534000157. Sekarang kita kembali eh, melakukan praktikum untuk tugas 3 pemrograman berbasis web. Sesuai dengan tugas 3, ini adalah eh, folder filenya seperti ini. Ya, sudah saya susun. Untuk aset ada CSS, ya ini style, tempat penyimpanan file style CSS. Terus untuk image-nya ini seperti itu. Jadi yang di dalam folder aset isinya itu. Terus untuk data isinya adalah data bahan ajar.json yang sudah diberikan beserta tugas 3, ya, filenya sudah diberikan. Terus kemudian ini adalah struktur dari file JavaScript-nya. Sudah saya sesuaikan sesuai yang diminta tugas 3. Ada app.js, terus yang di dalam service ada api.js. Di libs-nya ini saya tambahkan library-nya, view.global.js-nya. Terus ada komponen. Nah, sini komponennya ada app modal, do tracking, form buku, order form, status bid, sama stock table. Ya, penamaannya sudah sesuai ya, kebab mood ya, sesuai penamaan kebab kebab style ya. Kemudian ini adalah file indeksnya. Terus sekarang kita beralih ke dalam file index HTML seperti ini susunannya. Nah, ada di sini sebagian saya masih mengadopsi yang di tugas 2 ya. Cuma di sini sudah ada perubahan lokasi, jadi saya ganti. Ada navbar ya, seperti tugas sebelumnya saya masih gunakan navbarnya. Cuma mungkin ada sedikit perubahan saja di sini untuk menyesuaikan. Nah, sekarang di sini ada perbedaannya kalau dibandingkan tugas sebelumnya, karena kita sudah pakai view komponen. Jadi yang sebelumnya di sini harf itu harus diisi dengan nama file HTML-nya. Tapi sekarang ini dikosongi, diganti ini add click prevent tab sama dengan stock. Ya, jadi ini nanti ketika kita klik informasi bahan ajar, maka dia langsung ke tab stock ini. Sama juga seperti ini, yang tracking pengiriman. Karena kita sudah pakai view komponen. Kemudian ini adalah main class kontainernya. Di sini dia memuat komponen is current komponen. Terus data store-nya ya dia masuk di variabel data store. Refresh data berarti dia akan melakukan load data. Terus untuk open of order form, jadi di sini ada komponen yang dia memanggil add open order form, maka dia akan menjalankan variabel open of order form seperti itu ya komponennya. Ya, kayak yang refresh data ini ada eh, yang manggil nanti di komponennya. Dia akan, kalau terpanggil dia akan
menjalankan variabel load datanya ini. Nah, terus ini app modal ini khusus ketika ini ya, kayaknya ini yang masih berkaitan sama ini ya, open order form ini. Dia nanti terhubung sama eh, app modal ya, komponen app modal. App modal ini ya. Nah, ini dia berhubungan sama ini, binding sama itu komponen app modal ya. Nah, terus show order form modal ya, terus kalau di close maka close order form. Ya, ini bindingnya ya. Ya, kemudian ini dia binding ke anu ya, komponen order form kayak data store ini Xvideo. Ya, ini binding sama yang ada di komponen order form ini. Ini filternya. Terus ini adalah untuk memanggil library-nya ini harus urut ya, supaya eh, tidak ada yang dari komponen ini yang tidak terload. Jadi harus urut dulu. Jadi supaya masing-masing terload semua, jadi bisa jalan. Jadi pertama kita load ini library-nya dulu, terus kemudian kita load service-nya, baru kemudian kita load semua global komponennya, baru kemudian yang terakhir root app-nya ini JS app.js-nya ini yang terload. Ini harus urut ya supaya bisa jalan semua. Kalau enggak nanti dia akan memunculkan error seperti beberapa fungsi mungkin di komponennya nggak jalan. Seperti itu. Ini isi dari app.js-nya. Nah, ini ada lagi perbedaan dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita harus buat laman satu-satu, laman HTML-nya. Tapi untuk yang penggunaan komponen kita sudah nggak perlu. Itu untuk tampilannya itu bisa diganti sama ini ya, template. Jadi di setiap komponen ini ada format template. Ya, nanti ketika kita misalnya klik dari sini, misalnya informasi bahan ajar, maka nanti dia akan membuka itu ya, komponen komponen yang ada di stock table ini. Nanti tampilannya akan menyesuaikan template yang sudah tertulis di sini. Nah, ini ya template-nya. Di sini ada filter section, terus ada tabelnya, tabel stok ini ya. Nah, seperti itu ya, sama form buku. Jadi bedanya di situ ya kalau pakai komponen. Jadi kita langsung masukkan template-nya di sini ya. Ketika diklik maka dia otomatis menjalankan template ini tampilannya. Begitu juga kalau kita misalnya klik tracking, maka yang muncul ya ini template yang ada di geo tracking ini. Nah, seperti ini. Ada input tracking ya, ini untuk nanti input nomor DO atau nomor induk mahasiswa ya, untuk mencari hasil trackingnya ya. Ya, seperti ini. Terus ini tombol cari tambah DO. Ini sebenarnya sama seperti strukturnya sama seperti yang sebelumnya ya, cuma
pengaplikasiannya cuma beda di antara komponen sama HTML ya, HTML. Nah, di sini saya rasa hampir sama sih seperti kemarin strukturnya ya. Cuma beda penggunaan template saja untuk yang di komponen. Seperti itu. Ya, nanti ketika template ini running, maka eh, kayak view model ini nanti dia juga akan eh, menjalankan apa yang ada di dalam sini ya, methodenya seperti itu. Terus watcher kalau ada kayak kemarin filtering ada computed ya. Nah, ini jadi setelah diklik template jalan, kemudian nanti yang ada di dalam template ini seperti fungsi vModel ini dia akan binding ke fungsi-fungsi yang di sini, sama juga kayak stock table ini ya. Seperti ini filter, untuk filternya kan nanti dia binding ke sini ya, seperti itu. Ini untuk filternya. Terus ini watchnya ini untuk refresh data ya ketika ada perubahan. Terus juga ada show form model, ini nanti tergantung binding di sini mana yang diklik ya. Misalnya, nah ini kita klik tambah buku baru ini ya, nanti dia akan show add ya, ini akan menjalankan ini fungsi show add ini seperti itu ya. Kalau reset nanti ya sama ya, bindingnya reset filter dia akan jalankan di sini ya, fungsi reset filternya. Jadi ya sama sebenarnya, cuma beda di template ya, menggunakan template sama komponen saja ya. Terus di sini saya ada memisahkan komponen ya. Untuk komponen order form, jadi saya pisah. Terus juga kayaknya saya juga ada misah juga di form stok bukunya juga saya pisah. Bentar, saya bisa juga ya. Ini ya, ini form bukunya juga saya pisah komponennya seperti ini. Jadi nanti ketika misalnya ya di stok buku ya, stok table, ketika saya tambah buku atau edit, maka dia akan menjalankan fungsi show form model. Nah, show form modelnya itu nanti dia akan menampilkan apa yang ada di sini. Nah, form buku ini nanti dia akan menampilkan ini, sama juga kayak yang di DO tracking. Kalau kita show form ya, ini ditambah DO baru, open order form ya, ini emit open order form. Nah, nanti dia akan menjalankan yang di sini tadi ya, komponen ini atau open order form ini. Nah, nanti dia akan menjalankan order form ya, seperti itu. Jadi saya pisah ini komponen order formnya. Tujuannya apa? Supaya nanti
eh, kenapa saya pisah supaya tampilannya nanti dia langsung itu ya, nampilkan di formnya langsung di dia kayak menimpa ya, menimpa nanti dia menimpa lamannya. Kenapa saya pisah? Karena dia ketika diklik nanti dia akan menimpa. Nah, ketika menimpa maka eh, pengguna kan harus mengisi formnya itu. Jadi dia bisa fokus langsung ke untuk mengisi form. Tidak seperti yang sebelumnya ya. Yang kalau kita klik tambah tambah atau tambah buku baru atau tambah DO baru dia kan eh, formnya dia masih apa ya nggak nimpa jadi cuma apa scrollnya aja diarahkan gitu. Kalau yang ini dia benar-benar nimpa jadi tampilannya ke pengguna itu lebih lebih enak gitu ya. Jadi dia langsung disajikan form suruh ngisi gitu. Nanti baru setelah selesai ketika di save formnya formnya terclose seperti itu. Nah sekarang kita coba jalankan aplikasinya aja ya. Karena aplikasi ini dia mengandung view komponen, jadi kita akan jalankan dia pakai server ya. Caranya kita tekan WinR, kita running cmd, terus kita ke lokasi folder ya. Lokasi foldernya ini kita enter, lalu kita ketikkan npx, kita jalankan servernya ya. Nanti kita ketik npx http server ya, kita jalankan. Nah ini ya, available pada tiga URL. Jadi kita klik salah satu aja, kita tekan kontrol klik untuk membuka link. Nah seperti itu ya. Ya ini dia ya aplikasinya. Ini laman dashboard utamanya ya. Terus kita coba ke informasi stok manajer. Nah jadi kita cek ya, dia jalan ya kalau pakai server. Kalau nggak pakai servernya nggak bisa jalan view komponennya. Jadi ini datanya nggak bakal muncul, makanya harus running pakai server ya. Kita coba ya filternya. Nah seperti ini ya, Jakarta. Kalau kita klik Jakarta, nah ini nanti kategorinya muncul seperti itu ya. Nah seperti ini ya. Terus kalau mau reset ya tinggal tekan reset aja. Nah, kita coba Surabaya. Nah muka wajib tidak ada jadi ya kosong. Kita coba reset, terus kita coba filter berdasarkan status stok ya. Ini stok menipis, kalau stok kosong nggak ada ya. Nah terus kita coba ya klik tambah buku baru. Nah ini maksud saya, kalau kita buat order formnya, kita sendirikan komponennya, dia akan muncul kayak gini, limpa. Nah jadi pengguna tidak perlu bingung ya, oh formnya di mana, nyari di mana, karena formnya langsung tampil di nimpa di menimpa websitenya ya. Jadi dia harus isi dulu. Kalau dia nggak isi, nggak lakukan apapun ya tampilannya seperti terus.
sampai dia klik tutup atau klik simpan gitu ya. Nah, kita coba masukkan ya data. Misalnya gini, kita pilih kategorinya wajib, terus raknya misalnya R1, A2, harganya misalnya 115.000, stoknya kita buat misalnya ada 27, untuk safety stoknya kita set di 15, terus kita klik simpan. Oh, muncul peringatan ya, kayaknya ada yang belum saya lengkapi ya. Oh, ini UT daerahnya belum saya pilih. Coba saya klik Jakarta aja ya, terus kita klik simpan. Nah, muncul di sini ya, dia sudah tersimpan. Terus kalau misalnya mau diedit ya tinggal klik edit. Misalnya saya mau edit stoknya jadi 30. Itu tinggal kita klik update. Nah, dia sudah otomatis terupdate. Terus kalau misalnya mau hapus ya kita tinggal klik hapus saja, muncul peringatan hapus item ini, klik OK saja. Nah, sudah, itemnya sudah berhasil terhapus seperti itu. Terus kita lanjut ke tracking pengiriman ya, halaman tracking pengiriman. Nah, di sini eh, kalau kita bandingkan sama yang kemarin kan eh, pencarian cuma pakai nomor DO ya. Sekarang pencariannya saya tambahkan bisa pakai nomor induk mahasiswa, jadi nggak harus pakai nomor DO. Nah, kita misalnya ambil datanya ya, datanya di Nah, saya buka dulu. Lupa kayaknya. Nah, ini. Nah, kita coba ini ya. Apakah bisa dia? Kita klik cari, nah muncul ya. Informasi pengirimannya, nama, status ekspedisi, tanggal kirim, paket total. Kalau pakai nomor induk, kira-kira bisa nggak? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita refresh. Kita coba ini ya. Kita klik cari. Oh, bisa ternyata. Muncul juga. Ya, informasinya. Jadi, ini bisa diisi dengan nomor DO atau nomor induk mahasiswa. Gitu. Nah, ini kita bisa update ya riwayatnya. Bisa kita misalnya masih menunggu barang ya kita klik nunggu barang. Kalau misalnya sudah dalam perjalanan ya kita tambah dalam perjalanan ya. Ya nanti akan nambah log baru. Nah, kalau misalnya sudah dikirim tinggal klik dikirim. Nah, ini dia nambah sendiri ya lognya kalau kita klik. Itu. Terus kalau misalnya mau tambah DO baru bisa, kita tinggal klik aja tambah DO baru. Nah, nomor DO-nya sudah auto generate ya ini. Nomor ini otomatis tergenerate ya. Ya, kita coba isi nomor induk mahasiswanya. Misalnya gini. Ya. Terus namanya misalnya Andi. Ekspedisinya kita pilih reguler, paketnya kita pilih paket tipe dasar. Ya, ini udah otomatis ya. Isi paketnya udah langsung muncul sama harga. Terus tanggal kirimnya misal tipe 29. Totalnya ini juga sudah otomatis ya, ngitung dia. Terus kita klik simpan. DO tersimpan. Kita klik OK. Terus sekarang kita coba cari ya tadi nomor DO yang
kita buat. Kita klik cari. Salah ya, tadi 2 ya harusnya. Klik cari. Nah, ini ya. SEO yang barusan kita tambah udah muncul di sini. Ya, seperti ini. Sesuai ya tadi. Ini kita bisa setting. Kita bisa kalau menunggu barang ya kita tinggal klik menunggu barang, kalau dalam perjalanan kita tinggal klik dalam perjalanan, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk yang bagian tracking pengiriman. Kalau misal ada penjelasan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas waktunya.